Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Sekali lagi atas nama Gembala Jemaat bersama Jemaat GBI Batu Raja, keluarga besar GBI, mengucapkan selamat datang buat semua anak-anak yang sudah dibaptis. Mereka menjadi bagian dari Gereja Betel Indonesia, menjadi bagian dari keluarga Gereja Betel Indonesia. Karena tata gereja menyebutkan ada 3 kategori dalam keanggotaan gereja. Yang pertama adalah anggota baptisan. Itu bermakna memang dibaptis di gereja ini, tetapi juga bisa disebutkan orang-orang yang sudah dibaptis dan kemudian dalam perjalanan waktu beribadah bergabung di tempat ini. Yang kedua kategorinya adalah jemaat simpatisan. Dan yang ketiga adalah kategori ibadah anak-anak atau anggota anak-anak. Itu sebabnya kalian yang sudah dibaptis, biarlah terus hidup bertumbuh dalam Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Baptisan air bukanlah akhir, tetapi sebuah awal di dalam perjalanan kerohanian. Jadi tetaplah terus bertumbuh dalam Tuhan, karena Tuhan ingin kita semua bergerak mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki. Kalau Bapak Ibu ingat, hari atau 1 Maret kita memulai membahas kitab imamat, kitab bilangan dari satu perspektif yang sangat luas. Kalau kita melihat sebuah area yang luas, kita bisa melihat secara keseluruhan untuk kita bisa mendapat pemahaman apa yang kita lihat. Tetapi kemudian mungkin kita tertarik dengan bagian-bagian tertentunya yang lebih detail, yang lebih rinci. Maka kita bisa memakai mungkin kacamata pembesar untuk melihat kedalamannya. Nah, kalau kita melihat secara garis besar keseluruhan, di 1 Maret yang lalu kita mulai, maka kita melihat ini sebuah perjalanan yang indah seharusnya. Karena formasi perkemahan orang Israel disusun, diatur Tuhan begitu rupa. Pusat mereka adalah bait suci, kemah suci. Maknanya adalah sangat jelas. Tuhan ingin dialah menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel, umatnya. Mereka bekerja, mereka hidup sehari-hari, Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Sehingga Tuhan mengatur begitu bagus pergerakan mereka kalau berangkat, kalau mereka berkemah. Tuhan mengatur begitu tepat, begitu sempurna. Dan kemudian ketika mereka ada di kaki Gunung Sinai, mereka mulai bergerak. Di padang gurun mereka mulai berjalan. Dan Tuhan memperlihatkan kepada kita, ternyata baru minggu lalu kita belajar pasal 5 sampai pasal yang ke-10. Hidup di bawah cahaya, hidup di bawah wajah Allah. Terambil dari bilangan pasal yang ke-6. Tuhan menyuruh Harun memberkati Israel dengan formula yang begitu khas. Tuhan menghadapkan, Tuhan menyinari, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati engkau. Itu suatu hal yang luar biasa. Tetapi dalam pasal yang ke-11 kita dapati sangat mengagetkan. Ketika saya menulis ini dan mengetiknya, saya tercenung dan saya sempat menetes air mata. Bagaimana mungkin perjalanan yang berpusatkan kepada Tuhan, sesuatu yang sangat indah dalam rancangan Tuhan, baru beberapa lama, belum 2 tahun, ada hal yang membuat mereka kemudian mengalami peristiwa yang harus ditanggung begitu panjang sampai 40 tahun.
Saudara, kalimat ini mari kita baca sama-sama. Sangat menyengat, sangat menusuk hati kalau kita memperhatikan dari pasal-pasal sebelumnya. Ketika perjalanan bersama Tuhan tidak lagi terasa menyenangkan. Mengerikan, saudara. Padahal Tuhan mau mereka hidup dan bergerak bersama Tuhan sampai mencapai tujuan. Tapi mengapa ada hal yang seperti ini muncul? Mari kita melihat bahwa tidak semua orang yang telah keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Seharusnya mereka dikeluarkan Tuhan dengan ajaib, dengan tangan perkasa. Seharusnya mereka berjalan sampai akhir, karena itulah rancangan Tuhan. Tetapi ternyata tidak semua. Mereka ini adalah orang yang telah berjalan di dasar laut yang kering karena Tuhan membelahnya. Tidak ada pernah dalam sejarah, dalam catatan manusia yang begitu banyak, lebih dari 2 juta orang berjalan di dasar laut yang Tuhan keringkan. Tapi mereka mengalaminya. Mereka tidak berusaha bekerja, mereka tidak melakukan hal-hal yang rumit. Tuhan pelihara mereka setiap hari, memberikan makan yang disebut mana, yang adalah roti yang Tuhan berikan. Nutrisinya lengkap, mereka terjaga, tidak ada yang kurang, tidak ada yang kelaparan. Tuhan cukupkan keperluan mereka. Anak-anak, balita, sampai orang lanjut usia, Tuhan penuhi kebutuhan nutrisinya. Ajaib, mereka makan setiap hari. Tidak pernah mereka puasa karena tidak ada makanan. Catat itu, tidak pernah mereka puasa karena tidak ada makanan. Tuhan pelihara mereka, Tuhan suplai mereka. Di hari yang panas di siang hari, Tuhan buka payung yang lebar berupa awan yang luas. Ingatlah perkemahan mereka membutuhkan sekitar 30 km persegi, karena ada 2,5 juta orang setidaknya yang berkemah. Saudara, mungkin kota Palembang kurang dari 2 juta orang populasi kota Madianya. Lihat, mungkin kota yang 3 juta penduduknya, cukup luas. Pasti luas dari ujung ke ujung, dan itu biasanya juga semrawut karena tidak ditata dari awal. Allah menata permukiman mereka, dan waktu malam ketika dingin menusuk tulang, Tuhan menghangatkan mereka dengan tiang api. Mereka hidup nyaman, walaupun tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tidak ada heater buatan manusia. Allah memelihara mereka, tidak mati karena panas matahari, tidak dehidrasi karena terik matahari, tidak juga dingin membeku di malam hari karena di padang gurun dingin. Kalau pernah naik Gunung Sinai, Anda akan merasakan malamnya sangat dingin. Padahal ini sudah tahun 2000 sekian dibandingkan ketika Israel berjalan. Mereka telah mendengar suara Tuhan dan gemuruh dahsyat ketika Dia datang. Ada penampakan yang mengerikan, gunung bergoncang, berasap, dan suara menggelegar membuat mereka takut. Mereka telah melihat, mereka telah mengalami itu semua. Tetapi mereka gagal masuk tanah perjanjian. Mengapa? Mari kita baca sama-sama. Kalau Anda penasaran, saya ingin Anda harus penasaran. Mari kita baca. Kalau ada orang sangat mengagungkan mujizat, seolah-olah kalau tidak mengalami mujizat, dia merasa Tuhan tidak mengasihi dia. Padahal Tuhan buat mujizat setiap hari dalam hidupnya. Kalau dia masih bisa bernafas tanpa oksigen, tanpa mungkin alat-alat yang mahal dan rumit, dia masih bisa mengunyah tanpa harus kerepotan karena giginya masih asli, dan seterusnya. Mari kita baca. Karena mujizat tidak otomatis menghasilkan iman dan ketaatan. Mereka tidak kekurangan mujizat,
Mereka tidak kekurangan pernyataan kuasa yang dahsyat. Tetapi mengapa mereka tidak bertumbuh dalam iman? Mereka tidak menjadi setia. Bahkan Tuhan begitu kecewa dan marah. Bilangan pasal 11 ayat 14 sampai pasal 14. Tadi sebelum naik saya masih sempat baca lagi di bawah 4 pasal ini untuk memastikan bahwa ini sesuatu yang sungguh menggetarkan. Kisah tragis tentang orang-orang yang berjalan dengan Tuhan tapi kehilangan iman kepada Tuhan. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita masih memiliki iman sementara kita berjalan sebagai Kristen? Paulus berkata dalam 1 Korintus 10, apa yang terjadi dalam hidup bangsa Israel di masa lampau adalah peringatan bagi kita yang hidup di hari sekarang. Belajar dari sejarah, belajar dari orang yang gagal, itu akan membuat kita terjaga, waspada, karena kita juga bisa gagal. Saya dan saudara juga bisa gagal, meskipun Allah tidak menghendakinya. Allah tidak merancang kita gagal, tetapi pilihan-pilihan dan respon-respon yang salah bisa membuat kita menjadi lemah, tawar hati seperti bangsa Israel. Bagaimana umat ini bisa gagal di tengah pemeliharaan Tuhan? Kita melihat 4 pasal ini. Kalau Anda mau melihat detailnya, Anda bisa baca lagi. Pasal 11, 12, 13, dan pasal 14. Tetapi merangkumnya akan menolong kita untuk melihat secara zoom out-nya, secara keseluruhan. 4 pasal ini kalau kita lihat dari sisi seperti helikopter view, kita bisa lihat lebih luas. Ternyata 4 pasal ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ada progres perkembangan dosa kolektif, dosa bersama. Dimulai pasti dari pribadi-pribadi. Dimulai dari hal yang sederhana sekali, keluhan. Ditambah dengan hal di mana ada iri hati untuk sesuatu, tetapi itu cuma permukaan. Tetapi kemudian kita lihat para pemimpin menjadi begitu ketakutan. 12 pengintai itu adalah 12 kepala suku. Orang-orang yang seharusnya berjalan di depan, orang-orang yang harusnya tetap berdiri ketika mereka yang dipimpinnya jatuh, orang-orang yang harusnya tetap setia, memikul tanggung jawab ketika orang yang dipimpinnya menjadi tidak taat. Tetapi ketika pemimpin gagal dan jatuh, hancurlah bangsa itu. Kepala keluarga bersama ibu rumah tangga adalah pemimpin dalam keluarga. Kalian harus berdiri tegak, tetap setia di tengah keadaan seperti ini. Kalau tidak, maka inilah yang terjadi. Ada sebuah pemberontakan secara massal. Kita melihat di pasal 1 ada ketidakpuasan, membuat mereka mengeluh. Kalau kita membedahnya, mereka kehilangan, mereka miskin terhadap rasa syukur. Anda bisa bersyukur ketika diberkati, ketika Anda menerima sesuatu yang lebih, ketika apa yang Anda harapkan terjadi. Tetapi apakah Anda bisa bersyukur memuliakan Allah ketika hidup tidak seperti yang Anda doa dan mimpikan? Ketika realita berbeda dengan harapan, ada kesenjangan, apakah masih bisa bersyukur? Kalau ini terjadi, krisis syukur, hanya karena hal-hal yang tidak puas, keluhan-keluhan dalam hidup. Anda bisa membaca pasal 11 dengan detail untuk tahu dimulai dari apa. Hati mereka mulai bersungut-sungut.
Kadang-kadang orang berpikir persungutan hanya sesuatu hal yang personal. Setiap orang berhak bersungut, setiap orang berhak mengeluh, setiap orang berhak komplain. Manusia daging kita akan terus menonjolkan hal itu, tetapi secara rohani itu berbahaya. Pasal 12, ketika Miriam memulai sebuah pemantik kecil. Miriam itu kakak dari Musa. Tetapi sebetulnya apa yang dia persoalkan, meluapan dari hati yang iri. Ada rasa iri, sehingga nanti kita membacanya. Iri hati. Saudara, kalau Anda tidak puas, Anda mulai mengeluh, Anda mulai membiarkan iri hati menguasai hati dan pikiranmu, itu langkah kedua sebelum menuju kepada kemunduran yang hebat. Pasal ini kita melihat orang-orang yang harusnya ada di depan tidak memahami tentang otoritas wahyu Allah. Ini bukan doktrin, tetapi ini tentang otoritas. Bukan sekedar bahwa seseorang seperti Musa dan sebagainya, hanya dia saja, kalau dia saja kenapa kami tidak? Tapi Allah yang menetapkannya. Ini bicara tentang sebuah otoritas. Akhirnya mereka sebetulnya mengarahkan pemberontakan ini kepada Tuhan. Karena ujung atau muara dari semua keluhan, komplain kita, biasanya kepada Tuhan. Kita belajar ini supaya kita menjaga hati kita, menjaga respon kita. Jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, maka coba lihat. Kalau itu memang harus kita tanggung dan pikul, bersukacitalah. Kalau kita harus rugi, tetapi hidup dalam kebenaran dan hati nuranimu terjaga, kesucianmu terjaga, kemurahan hati dan kebaikanmu terjaga, gak apa-apa. Rasul Petrus berkata, kalau engkau harus mengalami hal-hal yang tidak baik, anggaplah itu sebagai satu kemuliaan. Jangan selalu menuntut, saya tidak pernah mau susah, saya tidak mau rugi, saya tidak mau kekurangan, saya tidak mau lebih lelah dari orang lain, saya tidak mau lebih susah dari orang lain. Kalau bisa saya lebih dari orang lain dalam hal-hal yang baik. Itu akan membuat kita akhirnya komplain kepada Tuhan. Pasal 14 adalah puncak penyebab hal yang seharusnya selesai 2 tahun menjadi 40 tahun. Anda bisa membaca ini. Saya sangat mendorong Anda membacanya. Memang bagus mungkin membaca pelan-pelan, tetapi 4 pasal ini kalau dirangkum akan memberikan kepada kita gambaran sebuah proses kejatuhan sampai kemudian penolakan Tuhan. Satu generasi dihukum, Tuhan tolak mereka, enggak boleh masuk Kanaan, karena mereka membiarkan ketidakpercayaan kepada Allah. Mereka tidak percayakan janji Allah, sehingga janji Tuhan pun ditolak oleh mereka. Saudara, mari kita masuk di dalam pasal 11. Kita membaca Bilangan pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan keras tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Anda harus baca Alkitab, karena itu saya tidak mengutip penuh. Ayat 2, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa
Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Saya tambah ayat 3, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ini sesuatu peringatan paling dini. Respon Tuhan terhadap persungutan mereka. Bangkitlah amarah Tuhan, dan Tuhan menyalakan api di antara mereka. Ini sebuah sinyal. Responmu buruk, persungutanmu jelek. Aku tidak suka. Kalau kita pakai bahasa manusia, oleh doa Musa, mereka tidak mengalami bencana lebih jauh. Tetapi sesuatu yang jelek telah tergores. Ya. Kata bersungut mitonenim bukan sekedar mengeluh biasa. Aduh, badanku sakit, capek, agak pusing palaku. Tetapi ini sebetulnya maknanya adalah protes terhadap pemeliharaan Tuhan. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Keluhan menjadi persungutan. Itu adalah sebuah tanda iman mulai melemah. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkanmu dan keluhanmu menjadi persungutan di hadapan Tuhan, menjadi sebuah protes terhadap pemeliharaan Tuhan. Tuhan kurang baik dengan saya, tidak seperti Tuhan memperlakukan orang lain. Kenapa dia lebih baik dari saya? Kenapa mereka? Dan seterusnya. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, maka ujungnya kita berkata, mengapa Tuhan melakukan ini kepada saya? Maka ini sebuah bukti yang paling dini untuk mengatakan imanmu telah mulai lemah. Walaupun Anda bisa mengutip 1000 ayat, walaupun Anda bisa berkhotbah, Anda bisa melakukan hal yang hebat, orang berkata hebat, tetapi ketika Anda terus tidak menyadari, imanmu mulai merosot. John Calvin berkata, ketidakpuasan dengan penyediaan providensianya Allah adalah pemberontakan terhadap hikmatnya. Jadi orang berontak kepada Tuhan itu tidak langsung berkata, mana Tuhan? Enggak. Ketika engkau tidak bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas penyediaan Tuhan. Ketika engkau merasa apa yang kau dapat hari-hari sekarang terasa tidak cukup semuanya, tapi bukan bertambah bagaimana mencari lebih banyak, tapi yang muncul adalah mengapa begini Tuhan, dan seterusnya. Hati-hati ketika kita merasa tidak puas dengan pemeliharaan penyediaan Tuhan, maka garis batas tipisnya adalah posisimu telah ada pada bagian yang berbahaya. Pemberontakan terhadap hikmat dari Allah. Ini hati yang tidak puas terhadap pemeliharaan Allah. Sampai di sini harusnya kita merenungkan, apakah kita bisa mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Ketidakpuasan terhadap suami, istri, orang tua, anak, atasan, pegawai kita, bangsa kita, pemimpin bangsa kita, akhirnya bisa membuat kita ternyata kita terjerumus pada sikap yang salah kepada Tuhan. Keluhan rohani selalu dimulai manakala Anda kehilangan perspektif Allah, bukan ketika Anda kehilangan berkat. Kehilangan berkat, kalau perspektifmu benar, kau akan berkata, gak apa-apa hilang, Tuhan maha kaya, dia akan pelihara saya. Dan kalau memang Tuhan tidak menggantinya, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu perspektif iman. Amin. Saya sudah belajar keras, tapi nilai saya jelek. Misalnya begitu. Hasilnya tidak sepadan dengan harapan. Orang yang punya perspektif benar akan berkata, enggak apa-apa Tuhan,
supaya saya lebih tekun lagi. Amin. Susah amin ya. Kita lebih gampang amin kalau apa yang kita minta Tuhan sediakan. Amin, wah amin. Mari kita minta banyak, Tuhan kasih banyak. Amin, amin. Tapi kalau kita ingin yang banyak, tapi Tuhan mengekang kita supaya kita tidak serakah dan rakus, kemudian kita mengeluh. Dalam konteks Bilangan 11:14, Israel kehilangan perspektif ilahi. Ketika kapan? Ketika mereka hanya bisa melihat padang gurun yang gersang panas, tapi mereka lupa ada tiang awan yang menaunginya. Mereka lupa ada tiang api yang memberikan kehangatan. Mereka hanya melihat roti yang membosankan, tapi mereka lupa itulah cara Allah memelihara mereka satu-satunya yang harusnya mereka syukuri. Allah bisa beri mereka makan yang lain, tetapi untuk hal yang paling utama menopang kebutuhan nutrisi mereka, Allah memberi roti yang turun setiap pagi. Mereka lupa itulah pemeliharaan Tuhan. Mereka mengeluh soal rasa. Anak-anak yang tidak tahu bersyukur, tidak diajar bersyukur, akan selalu berkata nggak enak, nggak mau makan. Kita lebih termanjakan apa yang kita rasa ingin enak. Kita lupa ada hal yang lebih sehat seharusnya. Kalau orang tua mau masak masakan yang sehat, kadang tidak enak. Tapi belajar bersyukur. Israel merasa marah, nggak enak mata, bosan. Tapi hidup di padang gurun, bagaimana Allah mau pelihara mereka? Itu sebuah keajaiban yang hebat. Mereka tidak bekerja, mereka tidak berkeringat, mereka tidak memproduksi, mereka tidak membeli. Allah sediakan gratis setiap pagi. Tapi mereka tidak bisa bersyukur. Itu pemeliharaan Tuhan. Para pemimpin yang tadi gagal cuma bisa melihat raksasa, tingginya besar, kotanya berkubu. Tapi mereka lupa Allah akan memenuhi janjinya. Allah akan menyertai mereka. Saudara lihat, dalam hidup kita akan kehilangan perspektif iman, perspektif ilahi, kalau membiarkan hal-hal yang remeh-temeh mencuri damai sejahtera kita. Saya termasuk orang detail, perfeksionis. Tapi saya juga harus menjaga diri supaya tidak terjebak dengan hal yang kecil. Kalau Anda terus mempersoalkan hal yang kecil, yang detail, Anda akan kehilangan gambar besarnya. Perhatikan pemeliharaan Allah. Perhatikan itu penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jauh lebih besar dari peristiwa-peristiwa kecil yang kita alami. Kalau ada sesuatu yang tidak sempurna, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Tetap bersyukur. Amin. Kalau kita masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah atas hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita, sampai hari ini kita masih hidup, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Amin. Jangan hanya lihat persoalan yang besar, raksasa yang besar. Secara rohani kehilangan perspektif adalah ketika mata kita lebih fokus pada masalah daripada memandang kepada Allah yang Maha Besar, yang setia memimpin setiap hari dalam hidup kita. Ayo arahkan pandangan kita, lihatlah Tuhan yang memanggil kita. Seperti Tuhan yang memanggil Israel keluar dari perhambaan Mesir, Tuhan punya tujuan dan sasaran. Dalam hidup kita di bumi, kita pengembara, kita musafir. Jangan kehilangan fokus mencapai sasaran Allah. Di dalam bagian depan warta gereja digital itu ada culture, nilai-nilai. Salah satunya apa?
punya orientasi kekekalan. Pernah baca nggak? Kalau tiap hari lihat humornya aja. Kalau lihat warta, lihat apanya? Ada yang langsung lihat keuangannya, ada yang harus lihat humornya. Bagian depan itu penting, Bapak Ibu. Coba lihat, baca. Otoritas tertinggi firman Tuhan, bekerja yang terbaik sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu nilai-nilai. Kalau Anda melakukannya, Anda jadi orang yang hebat. Bukan harus dikenang oleh orang lain, tapi di hadapan Allah Anda satu pribadi yang menyenangkan Dia. Melihat kekekalan dari perspektif kehidupan seorang pengembara akan membuat dia berkata, susah payah sedikit, keringat dan mungkin berdarah sedikit, kecewa sedikit, gagal sedikit, saya akan bangkit karena saya hendak menuju sasaran yang Allah tetapkan. Itulah sebetulnya yang harus kita lihat. Mata kita melihat Tuhan yang memimpin kita untuk mencapai sasarannya. Contoh terbaik yang kita salah satu bisa lihat dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal 73. Pemazmur ini kalau kita baca sampai selesai mengawali keadaan yang diwarnai kekecewaan berat. Coba lihat Mazmur Asaf. Asaf ini keturunan Lewi, pelayan Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Itu ayat 1. Ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tula seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dengan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Wah. Asaf mencoba mendeskripsikan rasa kecewa dan amarahnya terhadap situasinya. Orang-orang sombong yang tidak takut Tuhan ternyata hebat. Bikin hal-hal yang jahat dengan tidak malu-malu dan seterusnya. Dia kecewa karena dia berkata, untuk apa saya menjaga diri saya, padahal orang yang fasik hidupnya lebih hebat dari saya. Tapi ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, seperti ayat 16-17, Anda boleh baca juga pasal ini, ayat 16-17, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, mencari jawab dari kekecewaannya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kalau Anda hanya lihat sekarang, Anda bisa tawar hati. Tapi Anda harus melihat ujung dari perjalanan hidup setiap orang. Pemazmur berkata, kalau aku melihat sekarang rasanya kecewa. Tetapi sampai aku masuk dalam hadirat Tuhan, aku bisa mendapat hikmat, melihat orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, seperti apa mereka akan berakhir. Orang-orang yang tidak memiliki hidup yang saleh di hadapan Allah, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak taat, seperti apa hidup mereka. Kemudian dia berkata, betapa binasa mereka dalam sekejap, lenyap habis oleh kedahsyatan. Dia baru sadar bahwa Tuhan memperhatikan semua. Jangan biarkan rasa kecewamu membuat engkau lupa bahwa perjalanan masih akan terus berlanjut
sampai akhir. Amin. Maleaki berkata, pada akhirnya kau lihat orang yang berbakti kepada Tuhan dan orang yang tidak, orang yang percaya kepada Tuhan dan yang menyepelekan Tuhan. Anda harus melihat sampai akhir. Jangan berhenti mengevaluasi sampai hari ini saja, tapi lihatlah orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai ujung jalan hidupnya, dan itu akan membuat engkau kuat. Asaf ini sempat lupa siapa Tuhannya di tengah situasi yang sedang terjadi. Kenapa? Karena ia melihat hidup tanpa memakai sudut pandang Allah. Dia melihat dari kacamata perspektif manusianya saja yang terbatas. Dia hanya melihat kesulitan, pergumulan, ketidakberhasilan, kegagalan mungkin, dan orang lain lebih dari dia dan seterusnya. Kenapa tidak ada hukuman untuk orang yang mencemooh dan menghina Tuhan? Sehingga dia merasa realitas lebih besar daripada janji Allah. Tapi ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia tahu. Nah, balik ke Israel, pasal 11 ayat 5. Mereka bernostalgia, saudara. Tahukah? Kalau Anda terbiasa bernostalgia untuk hal-hal yang salah, itu sebuah ungkapan dari hati yang mundur. Coba baca ini. Tuhan marah itu wajar nggak? Coba baca ini, saudara. Ayat 5. Apa itu, saudara? Itu apa itu? Ini apa ini? Yang mereka keluhkan itu apa? Yang mereka persoalkan itu apa? Yang membuat mereka kehilangan perspektif Allah itu apa? Cuma yang beginian. Ini hal yang kecil. Teringat ikan yang kita makan di Mesir, enak, ikan bakar, gak bayar. Bener gak bayar? Mereka dapat dengan membanting tulang kok. Mereka jadi budak bekerja, tidak digaji. Itu sebabnya mereka menangis siang malam kepada Tuhan, minta dibawa keluar dari Mesir. Setelah keluar, kenapa mereka cuma cerita yang begini? Kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih, bumbu-bumbu. Saudara lihat, kalau Anda selalu komplain dalam hidup, kadang-kadang kita bisa jadi seperti ini, saudara. Mereka lupa melihat yang lebih besar. Mana memang mungkin tidak senikmat ikan bakar. Mana roti yang turun dari sorga itu mungkin tidak wangi karena tidak ada bumbu-bumbu yang lain. Mereka mungkin tidak sempat makan semangka, tidak bisa menanam dan sebagainya karena kondisi tanahnya berbeda. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka dehidrasi. Mereka tidak kekurangan vitamin, mereka tidak kekurangan gizi. Salah satu buktinya Tuhan berkata, 40 tahun kamu di padang gurun, kakimu tidak bengkak. Gejala kaki bengkak adalah gambaran dari salah satu penyakit kaki gajah dan sebagainya. Tuhan pelihara mereka. Kenapa yang dipersoalkan cuma yang kecil? Ironis kan? Mesir itu kan gambaran perbudakan mereka 430 tahun. Tapi yang diingat cuma kenyamanan. Kenapa mereka nggak lihat tangisan mereka siang dan malam, penderitaan? Ditindas, dianggap bangsa yang harus menjadi budak, tidak punya kemerdekaan, punya anak laki-laki dibunuh semua. Itu peristiwa yang mereka tidak ingat. Jadi inilah pola klasik manusia berdosa. Kasih tahu kepada dirimu, lebih mudah ingat rasa enak dosa daripada mengingat akibat dosa. Hati-hati, saudara. Kalau Anda mengagungkan rasa nikmat dosa, waktu aku belum kenal Tuhan, aku nih, kalau kau tahu, sudah selesai.
Nggak usah cerita itu lagi. Betul? Kadang ada orang begitu bangga, kau kutelen kau sebetulnya. Cuma aku nih ingat baik, kata pendeta. Jangan. Kenapa ingat pendeta? Harusnya ingat Tuhan dan ingat dirimu anak-anak Allah. Kenapa kita merasa hal-hal yang hidup di dalam dosa lebih enak, lebih mudah dikenang? Penginjil pengkhotbah terkenal di Inggris Raya berkata, "The flesh remembers Egypt, but forget the chains." Kedagingan itu, dia senang dengan Mesir. Dia ingat hal-hal Mesir tentang dosa, tetapi lupa bahwa di Mesir yang katanya senang itu, mereka hidup dalam rantai belenggu, ikatan perhambaan. Keluhan itu selalu merusak memori rohani. Jadi kurangilah keluhan, kalau bisa buang. Amin. Kasih tahu di sebelahnya, berhentilah kau ngeluh terus. Ngeluh nggak akan tambah imanmu. Betul? Banyak yang kita mau keluhkan sebetulnya kan? Keluhan dengan rumah tangga lah, biniku cak ini, cobalah biniku cak di bini Dio. Dia belum tentu galak sama kau. Ya kan? Cobalah lakiku cak laki dia. Dia belum tentu galak sama kau. Udahlah, itulah lakimu, itulah binimu, itulah mamakmu. Bersyukurlah dengan itu semua. Amin? Nggak bisa amin juga? Ayo bersyukurlah saudara. Banyak orang iri dengan engkau, tapi engkau nggak bersyukur. Lemak hidup cak dia yo, katik tanggungan. Tuh, kalau saudara hidup tanpa tanggungan, gak ada siapa-siapa lagi. Orang bilang saudara enak, saudara bilang lagi, ngapo aku idak cak diawong ya. Tapi ketika tanggunganmu berat, kau berkata, kenapa tanggunganku berat? Ayo bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tubuh kita yang mungkin terbatas, punya banyak kekurangan, sebisa mungkin kita memelihara, merawatnya. Tapi nggak perlu kita sampai kemudian kehilangan damai sejahtera. Itu akan membuat pengertian, ingatan rohani akan Allah hilang, terhapuskan dengan hal-hal yang bisa merusak. Musa lelah, ini kita selesai aja lah. Ini cerita Musa. Yang kedua, ya, Musa akhirnya lelah juga dengan mereka. Capek saudara. Dan kedua, penyebab kedua mereka tidak masuk ketika hati mereka mulai ragu cara Tuhan memimpin. Persoalannya kan dipicu begini, pasal 12 ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Yang ngomong ini siapa? Miriam dan Harun, kakak Musa. Satu nabiah perempuan, nabiah itu nabi perempuan, satu imam besar. Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan ternyata Tuhan dengar. Dan Tuhan dengar nggak senang Tuhan saudara. Harak be moser diber Yahweh itu apakah hanya? Emang Tuhan hanya pakai Musa? Emang hanya kepada Musa saja? Bukankah sebetulnya kita juga bisa jadi yang harusnya menerima pewahyuan dan kemudian kita yang menyampaikan kepada Israel? Sebetulnya ini ternyata bukan kritik pribadi saudara. Tahu saudara yang lebih serius dari ini yang membuat Tuhan marah? Ini sebuah tantangan terhadap struktur wahyunya Allah. Allah memberikan pewahyuan dan menetapkan otoritas-otoritas rohani. Kenapa Musa sampai Tuhan kemudian berkata, kau nggak tahu, semua nabi-nabi mereka cuma aku kasih penglihatan, tapi Musa berbeda, aku bicara dengan dia. Musa menerima pewahyuan dan posisi yang lebih istimewa dari segala nabi. Musa itu seorang pribadi yang unik di hadapan Tuhan, karena Tuhan berkomunikasi dengan Musa
berbeda dengan Tuhan berbicara kepada para nabi yang lain. Kenapa Anda iri? Satu hari ketika Yesus berkata begini, ada orang yang bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, gajinya 1 dinar. Sudah cocok, oke kerja. Tapi ketika dia melihat orang yang terakhir kerja jam 5 sore, hanya 1 jam, digaji juga 1 dinar, mereka marah sekali. Mereka bilang, Tuhan, kami kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang, gajinya 1 dinar. Kenapa ada orang yang kerja 1 jam? Ada orang kerja 2 jam, 3 jam, kan ada yang jam 9, 12, jam 3, dan terakhir jam 5. Enggak masuk akal ini Tuhan. Yang kerja kami dari pagi sampai sore, menanggung panas dan menderita capek, cuma kasih 1 dinar. Padahal 1 dinar itu besar, saudara. Kita pernah membahasnya kan? 1 dinar itu besar, saudara. Orang yang cuma 1 jam ini kok cuma kok juga dapat upah seperti kami. Terus apa kata Tuhan singkatnya? Kenapa kau iri? Kalau aku mau memberi orang lebih dari yang aku beri kepadamu, kenapa kau iri? Kadang kita iri, saudara. Betul gak? Coba cek. Kadang-kadang kita iri. Kadang iri dengan emaknya, iri sama mamanya, iri sama bapaknya, iri sama anaknya, iri sama suaminya, iri sama dan seterusnya, iri sama mertuanya, mertua iri sama mantunya. Cocok lah hidup ini. Kalau kita terus iri, kita akan iri terus. Ada banyak hal yang kita bisa buat komplain untuk karena iri. Tapi sebetulnya kita harus berkata, ada bagian yang kita hanya berkata, Tuhan Engkau yang berwenang. Amin. Itu kedaulatan Tuhan. Sebetulnya waktu ayat pertama itu cuma protes, ini ambil wanita Kus, orang hitam. Itu 2, bisa juga memang istri Musa orang hitam, tapi bisa juga mungkin Musa mengambil istri yang orang lain, orang hitam. Sebabnya ada kecemburuan kenabian. Miriam itu nabi, Harun itu imam besar, Musa pemimpin nasional. Dia pengantara dari perjanjian Sinai. Dialah pemberi Taurat Tuhan kepada bangsa Israel. Dia wakil langsung dari Allah. Musa itu harus diakui ada pada level pewahyuan yang lebih tinggi daripada Harun dan Miriam. Harusnya bisa menerima, tapi mereka tidak. Sedangkan Tuhan membela Musa begini, kau enggak tahu Musa itu orang yang hatinya paling lembut. Vehais Mose anaf meot ini. Anaf meot itu sebuah hati yang rendah, yang radikal, tidak ada ambisi pribadi. Tuhan melihat hati Musa itu rendah hati, bukan sekedar lembut, tapi juga enggak punya ambisi apa-apa. Saudara tahu waktu Musa diprotes, apa sikap Musa? Musa tidak marah. Karena dia tidak memiliki agenda pribadi, dia bawa itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya Tuhan juga bicaralah kepada mereka juga, supaya mereka enggak iri. Kira-kira seperti itu. Musa itu tunduk total kepada Tuhan, tidak membela diri ketika diserang oleh Miriam dan Harun. Dia menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhanlah yang membela dia. Kenapa? Karena dia tidak punya agenda pribadi. Teladan yang terbaik yang kita bisa lihat, Musa adalah tipologi dari Yesus. Yesus berkata, aku ini rendah hati, lemah lembut, datang kepadaku. Saudara, kadang-kadang kita punya sikap keras, mau membela diri, mau klarifikasi, biar kau tahu jelas siapa saya. Ya? Saudara bisa terpancing begitu gak? Halo? Saudara pernah gak ada persoalan, ada orang mempersoalkan kau dan kau terpancing, aku harus datang kepada dia malam ini juga, biar dia dengar, dia tahu siapa saya. Begitu gak saudara? Kadang-kadang kita merasa begitu, saya harus buktikan. Musa enggak, dia serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan membela dia.
Kerendahan hati adalah tanda dan buah dari seorang yang dipilih Tuhan. Tuhan senang dengan Musa, dan dia pakai Musa. Musa punya kekurangan betul, tetapi ada hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Ketika diserang, dicela, dia menyerahkan kepada Tuhan. Ambil sikap baik ini. Nah, krisis kemudian pasal 13. Kita pulang jam 10. Laporan pengintai Kanaan. 12 orang yang diutus semua, 40 hari mereka mengintai, pulang mereka laporan. 10 orang sepakat berkata, kita tidak bisa maju karena kita tidak sanggup. Alasannya, kotanya berbenteng, orangnya tinggi besar, raksasa, semua kita seperti belalang. Enggak akan sanggup kita. Kita tidak dapat maju. Padahal Tuhan bilang, kamu cuma ngintai. Kasih tahu, catat saja, nggak usah buat kesimpulan. Kalau Anda suruh orang melakukan sesuatu melampaui tugasnya, itu biasanya ngawur. Kamu cuma disuruh mengintai, buat laporan, tapi nggak usah buat kesimpulan. Kita tidak bisa maju. Paham maksud saya, saudara? Nggak paham? Siapa yang pernah nugasin seseorang? Kau coba jingoklah di sebelah sana ya, macam mana keadaannya ceritakan aku. Dia mau pulang, bos, tidak bisa ke sana bos, kacau itu. Kenapa kau yang ngambil kesimpulan? Kau cuma ditugaskan melapor, memotret, memberitahu. Biarlah orang yang menugaskan engkau memikirkan hasil dari laporanmu. Jangan melampaui Tuhan. Kalau engkau berjalan dalam hidup dan kemudian berkata, keadaan tambah susah Tuhan, caknya tidak bisa nih Tuhan. Tuhan bilang, aku yang memimpin hidupmu. Amin. Jangan lebih dari Tuhan. Pengintai ini telah kehilangan kekuatan iman. Seorang hamba Tuhan, Martin Lloyd Jones, berkata, iman itu menafsirkan fakta melalui janji-janji Tuhan. Saudara lihat, iman itu melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Tetapi ketakutan itu melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Dan Anda akan membiarkan ketakutan mengintimidasimu terus kalau engkau nggak bisa melihat Tuhan. Nih, hidup makin susah, ekonomi makin susah, ya kan? Betul nggak? Kita sedang ada dalam situasi yang memang tidak mudah, kan? Betul nggak? Pernah nggak terbayang ke depan ini seperti apa? Anak-anak seperti apa? Kalau situasi nggak berhenti, bahkan makin memburuk, makin melebar, yang kena semua orang, semua bangsa. Tapi ketakutan hanya akan membuat kita tidak melihat Tuhan yang maha besar. Ayo bangkit. Bukan pulang maksudnya, bangkit imannya. Nah, yang terakhir, supaya kita tahu setidaknya 3 hal ini membuat mereka gagal ketika hati mulai menolak rencana Tuhan. Pasal 14 ini ngeri, saudara. Kalau saudara baca, disinilah ketika Tuhan begitu marah. Dan kemudian Tuhan berkata, karena engkau membuat orang Israel marah dan kemudian mogok dan hancur imannya, maka kalian semua akan menanggung 40 tahun akibat hukumanmu karena tidak percaya kepadaku. Oh, begitu marahnya Tuhan, saudara. Dan 10 orang yang memimpin, yang ngomong, yang membuat kesimpulan salah itu mati semua. Ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel atas laporan ini, atas kesimpulan yang mereka buat. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nangis mereka, marah mereka, frustrasi, kecewa, bersungut. Mereka menyatakan itu semua kepada Musa, tapi juga sebetulnya kepada Tuhan. Lebih baik kami pulang. Sudah sejauh ini mereka berjalan,
Sudah melihat jelas apa yang Tuhan sediakan. Tetapi mengapa mereka ingin pulang? Mereka lebih memilih perbudakan yang sudah pasti daripada janji yang memang menuntut iman dan ketaatan. Kalau Anda mau tahu kemurtatan secara praktis, ya ini mungkin bukan secara secara lahiriah, tapi lihat ketika orang lebih memilih untuk mundur, hidup dalam dosa, hidup di masa lampau, daripada jadi Kristen harus pikul salib, sangkal diri, harus hidup benar dan seterusnya. Saudara, itu sebuah kemurtatan, saudara. Mereka ingin ganti Musa, angkat orang pulang. Tapi sebetulnya ini bukan sekedar nggak suka dengan Musa, mereka menolak Tuhan. Karena Musa yang menyuruh Tuhan. Saudara, sama dengan apa yang Yesus katakan dalam Lukas 10. Barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Musa itu representasi perwakilan Tuhan. Tadi Tuhan sudah berkata dalam pasal 13, jangan kata-katain Musa, karena aku berbicara langsung dengan dia. Sekarang kalau mereka menolak Musa, berarti mereka menolak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan marah. Dan Tuhan menghukum satu generasi. Saudara lihat, baca sama-sama ayat ini, ayat 29. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas. Karena apa? Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Kalian semua akan mati. Inilah titik yang paling mengerikan, ketika mereka memberontak semuanya, dipicu oleh hancurnya iman dari para pemimpin. Jadi kalau orang tua, kalau para pemimpin dalam gereja mulai hilang iman, dampaknya lebar. Pemimpin bangsa kehilangan iman, dampaknya lebar, luas dan mengerikan. Tuhan bilang, kamu akan mati semua. Wih, ngeri saudara. Betul kan? Ngeri gak saudara? Kurang apa Tuhan lakukan, tapi mereka memilih untuk lebih baik mati dan kembali ke Mesir. Ini bukan sekedar hukuman, ini sebuah pembentukan generasi baru yang lama harus habis. Kalau enggak jadi racun. Prinsip Tuhan, generasi yang menolak janji tidak akan mewarisi janji. Jadi apa yang mereka katakan, wah nanti anak-anak kami begini dan begitu, kata Tuhan, justru aku akan membawa anak-anakmu masuk ke tanah perjanjian. Kamu yang tidak percaya, kamu tidak akan masuk. Terakhir penutup, generasi padang gurun melihat mujizat terbesar dalam sejarah manusia. Gak ada manusia yang pernah melewati laut yang terbelah dan mereka berjalan kering, karena Tuhan membelah laut dengan angin yang begitu kuat. Tapi orang yang dipelihara hebat oleh Tuhan ini gagal masuk tanah Kanaan karena mereka kehilangan iman di tengah perjanjian, di tengah perjalanan mereka. Hati-hati, jangan kita membiarkan iman kita kepada Tuhan hilang. Apakah kita tetap percaya ketika doa kita belum dijawab? Apakah kita tetap percaya ketika jalan hidupmu terasa panjang dan lebih memutar lagi? Apakah kita tetap percaya ketika Tuhan bekerja tidak sesuai dengan harapan kita? Dia punya cara sendiri, waktunya sendiri, dan dia berdaulat. Hormati Tuhan dan taati Tuhan, itu yang terbaik. Kaleb itu memiliki ruah akeret, roh yang berbeda yang dibanggakan Tuhan. Karena Kaleb dan Yosua berkata begini, tidak, Tuhan pasti akan menyertai kita. Kita pasti akan memasuki negeri itu. Kita bisa mengalahkan orang-orang raksasa itu. Kita bisa menaklukkan kota-kota itu. Ini iman yang hebat karena memiliki perspektif ilahi. Kira kita juga memiliki beda. Kita berdiri sambil mengatakan ini.
Atau kata kitanya kita ganti saya ya. Amin. Kiranya saya juga memiliki roh yang tetap percaya, roh yang tetap taat, roh yang tetap setia berjalan bersama Tuhan, bahkan ketika perjalanan bersama Tuhan sedang terasa tidak menyenangkan. Bisa terjadi perjalanan tidak terasa tidak menyenangkan? Bisa. Makan ini kurang enak, bisa terjadi, bisa. Penghasilan kita kurang, bisa. Tetapi jangan membuat itu menjadi penyebab kita kehilangan iman kepada Tuhan. Mari kita semua berdoa, menyerahkan hidup kita supaya terus berjalan bersama Tuhan sampai langkah yang terakhir. Bapa, Engkau melihat doa kami di pagi hari ini. Kami sadar ya Tuhan, kehidupan kami adalah sebuah perjalanan melewati masa-masa yang terkadang sama seperti masa padang gurun. Kami tahu ada banyak hal yang dapat membuat kami kecewa dan lemah. Tetapi pagi hari ini kami mau berdiri di atas janji firman Tuhan. Engkau yang telah menetapkan kami, Engkau yang telah memimpin kami, Engkau yang menjadi pusat hidup kami, adalah Allah yang setia, yang sanggup memelihara kami, anak-anak kami, generasi setelah kami, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Akan melihat cara Tuhan menyelesaikan setiap masalah kami. Bapa, jaga hati kami supaya tidak kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Biarlah kami melihat hidup kami, masalah kami, perjalanan di bumi ini dari perspektif kekekalan. Allah sedang melatih kami, Allah sedang membentuk kami, Allah sedang menghancurkan ego kami, sombong kami, kekerasan hati kami, ketidakpedulian kami, dan hal-hal yang membuat Allah tidak berkenan. Dan Engkau sedang membentuk kami supaya rupa Kristus makin nyata di dalam kami. Berikan hati yang teduh, oleh karena Tuhan menaungi kami meskipun kami ada di padang gurun yang terik. Berikan hati yang tenang bahkan ketika kami ada di dalam peperangan rohani, karena kami percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dalam situasi dunia sekarang ini, di mana kami di negeri ini juga mengalami dampak secara tidak langsung, kami berdoa biar Engkau tetapkan hati kami, mempercayakan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha, perusahaan kami, dan semuanya kami tahu di dalam tangan Tuhanlah yang akan menuntun generasi, baik generasi kami sampai generasi yang akan datang. Firman-Mu ya dan amin. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Allah tinggal tetap. Tolonglah kami semua, anak-anak-Mu yang baru memasuki baptisan air, mereka memasuki pintu iman dan akan terus berjalan bersama Tuhan dalam kasih dan kesetiaan, dan hidup mereka boleh berbuah, menghormati orang tua, mengasihi orang tua, berguna dalam keluarga, berguna bagi sesama, berguna bagi kerajaan Allah. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia, tamborin, asyir. Berkati kami semua yang sudah berbakti di pagi hari ini. Hormat dan syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami, biarlah Tuhan tuntun kami senantiasa melewati berbagai situasi, dan biarlah respon kami, sikap kami tetap terjaga benar di hadapan Tuhan. Berkati pujian penyembahan kami, sebab Engkau yang layak untuk kami sembah. Berkati ucapan syukur, persembahan-persembahan kasih kami, semua datang dari Tuhan, dan kami mempersembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan pulang di dalam anugerah dan berkat Tuhan saja. Kami akhiri ibadah kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai kita, memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan menghasilkan buah yang berkenan kepada Allah, berguna bagi orang lain, sampai Tuhan membawa engkau masuk semua di dalam kemuliaan kerajaan-Nya, sampai kita semua ada bersama dengan Tuhan di dalam rumah-Nya yang kekal. Haleluya, haleluya, amin.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu Saudara dipersilakan memberi persembahan yang ada di kotak persembahan kanan dan kiri. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.